Truk besar berwarna biru tua itu melaju perlahan di tengah gelapnya malam lintas Sumatera. Ban-ban besarnya menggilas jalanan aspal yang mulai rusak. Di balik kemudi, Pak Darto, pria parubaya dengan wajah lelah dan mata sembab karena kurang tidur, mengusap peluh dari dahinya. Sudah 2 hari 2 malam ia belum pulang, mengantar barang pesanan dari Bandung menuju Palembang. Tapi bukan lelah yang paling ia takuti, melainkan satu nama yang terus menghantui pikirannya, Gofar Boheng. Di tikungan sunyi kawasan Tulang Bawang, 2 motor muncul dari semak. Pak Darto langsung menginjak rem, karena tahu persis siluet itu bukan sekadar pengendara malam biasa. Motor-motor itu menutup jalan, salah satu dari mereka turun, tubuh besar, brewok lebat, dan suara seperti geraman harimau. "Woi, Darto, lama nggak ketemu, mana setorannya?" Suara itu membuat darah Pak Darto berdesir, bukan karena takut lagi, tapi karena muak. "Gofar, kamu lagi?" gumam Pak Darto, pelan, tapi cukup untuk membuat Gofar tersenyum miring. "Ya saya lagi, ini jalan gue, Dar. Kalau lewat sini, bayar. Atau truk lo saya bola-balik sampai kayak kaleng biskuit kosong." Tawa Gofar meledak, sementara 2 anak buahnya mulai menggedor pintu truk. Pak Darto mencoba bersikap tenang, mengeluarkan uang terakhir dari kantong rokok bekas, "Cuma segini yang saya punya." Gofar merampasnya dan menghitung cepat. "Cuma 50.000, ngejek gue lo?" Dalam sekejap, tinju Gofar mendarat di wajah Pak Darto. Hidungnya berdarah. Anak buah Gofar membuka paksa bak belakang truk dan mulai menendangi kardus-kardus barang, bahkan ada yang dibuang ke selokan. Pak Darto hanya bisa merintih, tubuhnya ditahan di tanah, wajahnya mengarah ke langit yang mendung. Hujan mulai turun perlahan, dingin, tapi lebih dingin lagi perasaan Pak Darto. Ia bukan takut pada sakit, tapi pada kenyataan bahwa dia sudah terlalu lama diam. Sudah 5 kali ini ia dipalak Gofar dalam tahun yang sama, dan tidak pernah ada yang membantu. Polisi, laporan terakhirnya bahkan diabaikan. Sesama sopir, mereka juga takut, dan memilih diam. "Besok-besok jangan pelit, Darto. Kalau enggak, gue kubur lo di jalan ini," ucap Gofar sambil menendang tubuh tua itu sekali lagi sebelum pergi meninggalkan jejak ban motornya yang licin oleh lumpur dan darah. Truk biru itu kini sepi, remuk, dan pemiliknya terkulai lemas di sisi jalan. Beberapa jam kemudian, truk akhirnya bisa bergerak kembali. Pak Darto menyetir dengan satu tangan memegangi perutnya yang memar. Di dalam kabin, hanya ada suara hujan dan napas berat yang menahan amarah. Di dadanya, perlahan mulai tumbuh sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya, tekad. Tekad untuk tidak diam, tidak lagi. Ia memandang ke kaca spion, melihat wajahnya yang lebam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Cukup sudah. Kau salah pala orang, Gofar. Kau salah pilih lawan." Pagi itu, truk tua milik Pak Darto akhirnya masuk ke halaman rumah kontrakannya di pinggiran Bekasi. Suara mesin yang meraung pelan membuat Bu Rini berlari keluar, wajahnya cemas seperti menanti kabar buruk. Ketika melihat suaminya turun dari kabin dengan wajah lebam, bibir pecah, dan baju berlumur darah kering, tangisnya pecah seketika. "Ya Allah, Mas, siapa yang ngelakuin ini lagi?" "Gofar?" "Ya, Gofar lagi," teriaknya sambil memeluk tubuh suaminya yang limbung. Pak Darto hanya mengangguk pelan, menahan rasa sakit di dada dan perut. Ia tak ingin istrinya semakin panik. "Udah, Bu, jangan ribut dulu. Saya masih hidup, yang penting barang sebagian masih selamat." Tapi Bu Rini tak bisa menahan amarah dan ketakutannya. "Kita harus lapor polisi, Mas. Ini sudah keterlaluan. Sampai kapan kamu diperlakukan kayak binatang?" Suara pintu kamar terdengar terbuka. Arul, anak sematawayangnya, muncul dengan mata merah dan raut bingung. Ia baru saja pulang dari kampus malam sebelumnya. Saat melihat ayahnya dalam kondisi seperti itu, tubuhnya langsung kaku. "Ayah, kenapa? Siapa yang ngelakuin ini? Jangan bilang preman lagi." "Yah," Arul mengepalkan tangan, mencoba menahan emosi yang melonjak tiba-tiba. Pak Darto duduk di kursi kayu tua, menatap anaknya. Ia tahu, Arul tidak bisa diseret masuk dalam masalah ini. Ia ingin anaknya tetap fokus kuliah, bukan menanggung dendam jalanan yang ia pikul sendiri. "Nak, ini urusan ayah. Jangan ikut campur. Ayah bisa urus sendiri," ujarnya tegas, walau di dalam hatinya ia tahu, ia pun hampir kehilangan arah. Namun malam itu, Arul diam-diam mencari tahu tentang Gofar Boheng.
Dari grup Facebook komunitas sopir hingga berita-berita kecil yang tak pernah masuk televisi. Semua kisah sama, Gofar adalah preman jalanan sadis, menguasai beberapa titik lintas Sumatera, dan tak segan menyiksa sopir yang melawan. Ia dilindungi oleh jaringan preman dan kadang disuap oleh oknum aparat. Sementara itu, di kamarnya, Pak Darto menatap wajahnya sendiri di cermin. Bekas pukulan di pelipisnya mulai membiru pekat. Tapi rasa yang lebih menyakitkan adalah rasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia bekerja siang malam untuk biaya kuliah Arul, untuk dapur tetap mengepul, tapi nyawanya seperti tak berharga di hadapan preman. Malam itu ia berdoa, bukan minta rezeki, tapi minta keberanian. Kau pikir aku cuma sopir tua, Gofar? Bisik Pak Darto pada bayangannya di cermin. Kau belum tahu seberapa keras hidup telah menempa aku. Kau belum tahu rasa lapar di masa kecilku, saat nasi dicampur garam dan hujan jadi selimut. Aku lebih keras dari yang kau kira. Dan malam itu, Pak Darto tidur dengan luka di wajah, tapi bara mulai menyala di dadanya. Ia tahu, jika terus diam, bukan hanya dia yang akan jadi korban. Akan ada banyak, Pak Darto, lain di jalanan. Dan itu tidak bisa dibiarkan. Beberapa hari setelah pemukulan terakhir itu, Pak Darto kembali menjalani rutinitasnya mengantar barang. Kali ini jalur yang ia ambil lebih panjang, dari Jakarta menuju Medan, melewati jalur lintas timur yang terkenal angker, bukan karena setan, tapi karena preman bernama Gofar Boheng. Di pos istirahat kilometer 84, ia bertemu dengan beberapa sopir lain. Mereka sedang minum kopi dan menghisap rokok, membicarakan jalan rusak dan tengkulak curang. Tapi begitu nama Gofar disebut, semua terdiam. Aku juga pernah dipalak dia, Bang, ucap salah satu sopir muda dengan suara gemetar. Satu kali dia rampas rokok sama HP, lalu tendang spion trukku sampai pecah. Pak Darto hanya mengangguk, tak perlu banyak cerita. Wajah lebamnya sudah menjadi bukti nyata bahwa Gofar bukan sekadar mitos. Namun, bukan hanya rasa takut yang ia lihat di mata teman-temannya, ada juga rasa pasrah yang menyakitkan. Mau kita lapor polisi, gimana? Polisi juga banyak yang tutup mata, timpal sopir lainnya yang lebih tua, dia itu punya orang dalam. Nggak ada yang berani sentuh. Kata-kata itu menusuk hati Pak Darto. Ia sadar, inilah masalah terbesar, semua orang takut, dan karena itulah Gofar menjadi semakin ganas. Jalanan seolah bukan milik rakyat, tapi milik preman. Sambil menyeruput kopi pahit, Pak Darto berkata dengan suara pelan namun tegas, kalau kita semua terus takut, kita akan terus diinjak. Jalan ini tempat kita cari makan. Kalau bukan kita yang bersihkan, siapa lagi? Semua terdiam, tak ada yang membalas. Tapi benih kecil perlawanan mulai tumbuh, walau masih diselimuti keraguan. Malam itu, saat kembali ke dalam truknya, Pak Darto membuka laci kecil dan mengeluarkan sebuah foto lama, foto dirinya saat muda, berdiri bersama rekan-rekan kerja di pabrik besi tua. Dulu, ia adalah buruh kasar yang tak kenal takut, pernah ikut demo besar, bahkan sempat diburu aparat karena melawan ketidakadilan. Darto yang itu masih ada, bisiknya lirih, harus ada. Di sepanjang perjalanan ke Riau, Pak Darto mulai merancang sesuatu. Ia mulai mencatat titik-titik rawan yang sering jadi tempat Gofar beraksi. Ia mengingat detail, dari jumlah anak buah, pola gerak, bahkan rute pelarian. Ia juga mulai menyusun daftar barang-barang yang harus ia siapkan, bukan untuk melawan secara frontal, tapi untuk bertahan dan melawan dengan cerdas. Sesampainya di Pekanbaru, ia berhenti di bengkel sahabat lamanya, Pak Damin, mantan tentara yang kini membuka bengkel kecil. Setelah melihat luka-luka dan mendengar kisahnya, Pak Damin hanya berkata singkat, kalau kamu siap, saya bantu. Tatapan mereka bertemu, tak perlu banyak janji. Dua orang tua, dua jiwa yang sudah kenyang oleh kerasnya hidup, tahu bahwa perlawanan sejati bukan soal otot, tapi soal nyali dan kehormatan. Dan malam itu, di bawah lampu remang bengkel, mereka mulai menyusun rencana. Jalanan tidak boleh lagi dikuasai oleh orang macam Gofar. Truk bukan milik preman, dan darah sopir yang jatuh di jalan harus dibayar dengan keadilan. Kali ini, Pak Darto tak akan mundur. 3 hari kemudian, truk Pak Darto melintasi kawasan gelap di dekat Bukit Kemuning, Lampung Utara. Jalanan sepi, hanya ditemani kabut tipis dan suara jangkrik. Tapi Pak Darto tahu, itu bukan keheningan biasa, di sanalah Gofar Boheng sering menjebak para sopir. Ia menggenggam erat gagang besi panjang yang ia letakkan di bawah jok,
sementara kamera kecil tersembunyi merekam segala gerak-gerik dari dalam kabin. Benar saja, dari semak-semak pinggir jalan, dua motor muncul seperti hantu malam. Kali ini, Gofar tidak sendiri. Ia membawa 4 anak buahnya yang bersenjata golok dan pentungan. Mereka menghadang truk Pak Darto, menyalakan lampu senter besar ke arah kaca depan. Gofar tertawa keras sambil mengangkat tangan. "Woi, Pak Tua. Masih berani lewat sini? Apa lo udah siap bayar lebih mahal?" Pak Darto turun perlahan. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya siaga. Ia berdiri tegak, menatap Gofar tanpa gentar. "Gofar, cukup sudah. Aku bukan lagi Darto yang dulu. Kau salah pilih lawan," ucapnya. Gofar menyeringai, lalu mengayunkan pentungan ke arah dada Darto. Tapi tak disangka, Pak Darto mengelak cepat dan menghantam lutut Gofar dengan gagang besi. Preman itu terjatuh, terkejut oleh serangan balasan. Anak buah Gofar langsung maju. Tapi Darto sudah siap. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia menghantam dada salah satu preman hingga roboh, dan menyemprotkan gas semprotan lada ke mata 2 orang lainnya. Mereka berteriak kesakitan, berguling-guling di tanah. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini adalah bentuk kemarahan yang tertunda selama bertahun-tahun. Gofar bangkit, marah bukan main. Ia mencabut golok dari pinggang dan menyerang membabi buta. Pak Darto mundur beberapa langkah, lalu memutar balik dan masuk ke kabin truk. Gofar mengejar, tapi tak sempat. Darto menyalakan truk dan mundur cepat, hampir menabrak Gofar yang terpaksa melompat ke parit. Truk itu melaju kencang, meninggalkan suara raungan mesin yang seperti teriakan perang. Di dalam kabin, Pak Darto gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang menggelegak. Ia meraba luka gores di lengannya, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertahan, ia melawan. Dan yang lebih penting, semua itu terekam di kamera. Sesampainya di pos peristirahatan, Darto mengirim rekaman itu ke seorang wartawan lokal bernama Udin, teman lama Pak Damin. "Tolong sebarkan, biar orang tahu siapa Gofar sebenarnya," katanya. Udin menjawab cepat, "Percayakan padaku, Dar. Besok pagi, semua akan tahu siapa yang sebenarnya preman." Malam itu, Pak Darto tidur di dalam kabin truknya dengan tubuh penuh luka, tapi hatinya penuh kepuasan. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi pukulan pertamanya sudah mengguncang sarang. Ular, Gofar pasti akan membalas. Tapi Pak Darto tidak akan mundur. Tidak lagi. Pagi itu, berita tentang sopir tua melawan preman jalanan viral di media sosial. Video dari kamera tersembunyi milik Pak Darto tersebar luas. Di dalam rekaman, terlihat jelas bagaimana ia dipaksa berhenti oleh Gofar dan anak buahnya, lalu bagaimana ia berani melawan, menghantam balik dan meloloskan diri dengan gagah. Komentar-komentar netizen memuji keberaniannya. Namun, di sisi lain, amarah Gofar meledak saat video itu sampai ke tangannya. Di sebuah warung remang di perbatasan Jambi, Gofar menghantam meja hingga pecah. "Darto, kau bikin aku malu sedunia. Sopir tua lawas berani ngelawan gue. Anak-anak, cari dia, seret dia ke sini hidup-hidup. Gue sendiri yang bakal cabut nyawanya." Raungnya, para anak buah Gofar mulai menyisir jalur lintas, menyebar pesan ke preman-preman kecil agar mencari dan melaporkan keberadaan Pak Darto. Jalan lintas kini bukan cuma berbahaya, ia menjadi ladang perburuan. Sementara itu, Pak Darto beristirahat di bengkel Pak Damin. Luka di lengannya makin parah, perih luar biasa. Tapi ia menolak pergi ke rumah sakit. "Kalau aku pergi sekarang, mereka bisa temukan aku. Kita harus terus bergerak," katanya lirih. Pak Damin hanya mengangguk. Ia mulai merakit pelindung dari plat besi untuk bagian dalam kabin truk, seperti benteng kecil. "Lo ini udah kayak veteran perang, Dar," gumamnya sambil mengelas. Namun perlawanan bukan tanpa akibat. Saat melintasi daerah Sungai Lilin, salah satu sopir rekanan Pak Darto bernama Hendra ditemukan dalam kondisi babak belur. Hendra baru saja berbicara di grup sopir mendukung Darto. "Mereka cari lo, Pak. Mereka bilang, siapapun yang bela Darto, bakal dihajar," bisik Hendra dengan wajah lebam di rumah sakit. Hati Pak Darto serasa diremas. Karena keberaniannya, orang lain jadi korban. Pak Darto merasa bersalah. Tapi saat ia pulang ke rumah untuk menjenguk Arul dan Burini, pandangan anaknya yang penuh bangga membuat tekadnya bulat kembali. "Ayah bukan cuma sopir, ayah pahlawan," ucap Arul sambil menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Kalimat itu sederhana,
tapi seperti bensin yang menyulut semangat di dadanya. Pak Darto tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang para sopir yang lelah diam. Malam itu, ia berdiri di depan kaca rumah kontrakan. Bayangannya yang lebam dan kusut tidak membuatnya takut. Sebaliknya, ia merasa seperti prajurit yang siap berperang. "Kalau Gofar mau cari aku, biar aku yang datang ke dia duluan," bisiknya. Di titik ini, Pak Darto bukan lagi sekadar seorang bapak tua yang bekerja demi dapur mengepul. Ia adalah simbol keteguhan, bahwa di balik tubuh lelah dan tua, ada jiwa yang tak bisa diinjak. Luka-luka di tubuhnya tak membuatnya surut, justru menjadi cambuk untuk terus maju. Karena bagi Pak Darto, lebih baik mati melawan daripada hidup merangkak di bawah telapak sepatu preman. Pak Darto tahu, perlawanan sesungguhnya belum dimulai. Gofar bukan preman sembarangan. Ia punya jaringan, uang, dan kekuasaan jalanan yang mengakar. Jika ingin mengakhiri teror ini, ia harus lebih dari sekadar berani, ia harus siap. Maka, dalam sunyi malam di bengkel Pak Damin yang hanya disinai lampu petromak, Pak Darto memulai sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, pelatihan bertahan hidup. Pak Damin, dengan tubuh rentanya yang masih tegap, melatih Darto teknik dasar pertarungan tangan kosong, cara menghindar dari sabetan senjata tajam, dan titik-titik vital tubuh manusia. "Lo gak butuh jadi ahli bela diri, Dar. Lo cuma butuh tahu kapan harus pukul, dan kapan harus lari," ucapnya sembari menunjukkan cara mengunci lengan lawan dengan cepat. Darto mengikuti dengan tekun, tubuhnya penuh peluh, napas terengah, tapi semangatnya membara. Selain bela diri, mereka juga mulai memodifikasi truk tua milik Darto. Di balik dashboard, dipasang tombol darurat yang bisa memicu klakson panjang dan lampu strobo untuk mengalihkan perhatian. Sebuah alat semprot gas merica rakitan dipasang di dekat pintu supir, dan di bawah jok, Pak Damin menyimpan pipa besi pendek yang tajam di ujungnya. "Ini bukan buat bunuh orang, Dar, tapi kalau terpaksa, jangan ragu," ucapnya berat. Di sela-sela latihan, Darto juga mulai mencatat nama-nama sopir yang selama ini dipalak. Ia menghubungi beberapa di antaranya lewat pesan singkat dan telepon. "Kalau kau sudah muak, gabunglah. Kita nggak bisa diam selamanya," begitu isi pesannya. Beberapa sopir masih takut, tapi sebagian mulai membalas dengan kalimat, "Kami siap di belakangmu, Pak." Sementara itu, Gofar makin murka. Kehormatannya sebagai raja jalanan sedang dipertaruhkan. Anak buahnya gagal menemukan jejak Darto, dan video perlawanan itu makin banyak dibagikan. Ia mulai menawarkan imbalan 5 juta bagi siapapun yang bisa menunjukkan lokasi Darto. Dalam gelap, preman itu sedang bersiap, dan ia tak akan membiarkan nama besarnya diinjak oleh sopir tua kere. Bu Rini, yang awalnya ketakutan, kini justru menjadi penyokong semangat suaminya. Ia menyiapkan makanan setiap pagi sebelum Darto kembali berlatih. Arul pun ikut mempelajari rute-rute GPS yang biasa dilalui Gofar, membantu ayahnya menghindari jebakan. Keluarga kecil itu kini bukan hanya korban, mereka menjadi satu tim kecil yang solid menghadapi ancaman besar. Pak Darto tahu, waktu akan tiba ketika dia dan Gofar harus bertatap muka lagi. Tapi kali ini, ia tak akan datang sebagai korban. Ia akan datang sebagai penantang. Dan setiap tetes keringat yang jatuh malam itu adalah janji bahwa tidak ada jalan yang boleh dikuasai oleh ketakutan lagi. Di balik kabin truknya, Pak Darto menyimpan sepucuk surat wasiat. Bukan karena ia takut mati, tapi karena ia ingin, jika sesuatu terjadi, dunia tahu bahwa ia bukan diam karena takut, tapi bergerak karena marah. Perlawanan sudah dimulai, dan jalanan akan segera berubah. Langit Sumatera sore itu gelap meski belum malam. Awan menggantung rendah, seolah ikut menahan napas atas apa yang akan terjadi di lintas timur, kilometer 147. Pak Darto kembali ke jalur maut yang selama ini menjadi arena pemerasan Gofar Boheng. Tapi kali ini, bukan dengan hati ciut dan kepala tertunduk, ia datang dengan persiapan matang, alat perekam hidup, dan keberanian yang tak bisa dibeli. Ia tahu, Gofar sedang mencarinya. Dan hari ini, ia sengaja menawarkan diri sebagai umpan. Saat melintas di sebuah tanjakan sepi yang diapit hutan karet, 2 motor muncul dari balik semak, melambai-lambaikan tangan. Darto langsung mengenali ciri khas itu, lampu kuning di helm dan suara knalpot blong. Ia menepikan truk perlahan, menekan tombol kecil di bawah dashboard, kamera mulai merekam, semprotan gas merica aktif, dan di sisi kakinya, pipa besi sudah siap dicabut kapan saja. "Ayo, Gofar,
Tunjukkan wajahmu, gumamnya dingin. Dan seperti panggilan gaib, dari balik motor besar dengan knalpot menggelegar, muncul sosok yang sudah terlalu lama menebar teror, Gofar Boheng. Tubuhnya lebih besar dari terakhir kali mereka bertemu, matanya menyala penuh dendam, dan tangan kirinya menggenggam rantai baja. Darto, akhirnya ketemu juga. Berani juga lo muncul lagi. Raungnya, Pak Darto turun dari truk. Udara sore mulai menipis oleh ketegangan. Aku nggak datang buat kabur. Aku datang buat ngelawan, jawabnya pelan tapi tegas. Anak buah Gofar mulai mendekat, mengepung. Tapi Darto memencet tombol strobo, lampu truk menyala menyilaukan, membuat mereka limbung sejenak. Dalam hitungan detik, ia menyemprotkan gas merica ke arah dua preman terdepan, membuat mereka menjerit sambil menutup mata. Gofar tak peduli. Dengan rantai baja, ia mengayun ke arah Darto, tapi serangan pertama berhasil dihindari. Darto membalas dengan hantaman pipa ke lutut Gofar. Suara berderak terdengar, tapi preman itu masih berdiri. Mereka bergulat di atas jalan beraspal kasar, tubuh membentur kap truk, kepala menghantam kaca spion. Darah mulai mengalir dari pelipis Darto, tapi ia tak menyerah. Ini bukan hanya soal dirinya, ini soal harga diri setiap sopir yang pernah diperas dan dipukuli. Dengan sisa tenaga, Darto mengunci tubuh Gofar dan membantingnya ke tanah. Rantai terlepas, dan pipa besi mendarat tepat di pundak Gofar. Teriakan preman itu menggaung di tengah hutan sunyi. Anak buahnya kabur, terpukul oleh kegigihan seorang sopir tua yang bahkan nyaris sekarat. Gofar tergeletak, megap-megap, dan matanya menatap Darto dengan campuran benci dan tak percaya. Pak Darto berdiri, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh darah dan debu. Ia menoleh ke kamera yang masih merekam di dashboard. Inilah jalanan kami, bukan milik preman, bukan milik bajingan, katanya dengan suara parau. Lalu ia masuk kembali ke truk, menyalakan mesin, dan meninggalkan Gofar yang terkapar di jalan lintas. Langit akhirnya menangis, dan hujan turun deras membasuh darah dan dendam yang selama ini tertahan. Hujan mengguyur deras malam itu, namun tak cukup untuk mendinginkan bara amarah di dada Gofar Boheng. Tubuhnya yang penuh luka digendong oleh dua anak buahnya ke sebuah gubuk tersembunyi di tepi hutan. Dokter bayaran yang dipanggil langsung menambal luka-luka itu dengan seadanya. Gofar tidak menjerit sedikit pun saat jahitan menembus kulitnya. Matanya merah menyala, penuh dendam. Darto, lo bukan cuma bikin gue malu. Lo udah ngebakar muka gue di depan dunia, desisnya. Sekarang, gue nggak akan cuma ngincar lo. Gue akan bikin lo nyesel pernah lahir. Keesokan paginya, teror dimulai. Di beberapa titik jalur lintas Sumatera, sopir-sopir yang dikenal dekat dengan Darto mulai dihadang dan dipalak habis-habisan. Ban truk mereka ditusuk paku besi, barang dirampas, bahkan ada yang dipukul hingga tak sadarkan diri. Ini bukan pemalakan lagi, ini bentuk balas dendam. Gofar menebar pesan, siapapun yang membantu Darto, akan menanggung akibatnya. Jalanan menjadi neraka. Di rumah kontrakan Pak Darto, suasana menjadi tegang. Arul mulai ketakutan, apalagi setelah menerima pesan ancaman lewat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, kalau bapak lo gak berhenti, lo bakal gue jemput dari kampus. Pak Darto yang baru saja pulang dari rute Sumatera langsung merampas ponsel itu, membaca pesan tersebut dengan tangan gemetar. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Dia mulai main kotor. Bu Rini menangis saat Pak Darto mengajak mereka mengungsi sementara ke rumah kerabat di Purwokerto. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar masalah pribadi lagi. Kau bukan hanya lawan preman, Mas. Kau sedang lawan sistem yang korup, tapi kami akan dukungmu sampai akhir, ucap Bu Rini sambil menggenggam tangan suaminya. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah Pak Darto seperti wajah prajurit tua yang siap mati di medan tempur. Darto kembali ke bengkel Pak Damin. Kali ini bukan untuk latihan, tapi untuk menyusun rencana akhir. Dia nggak akan berhenti sampai aku atau dia yang jatuh, katanya. Pak Damin hanya mengangguk, lalu menyerahkan sebuah map berisi dokumen dan peta. Ini daftar tempat-tempat Gofar biasa ngumpet. Gue dapat dari anak-anak lama. Tapi hati-hati, Dar, dia sekarang lebih berbahaya dari sebelumnya. Di sisi lain, komunitas sopir mulai bergerak. Video Darto yang melawan terus disebar, dan banyak sopir mulai menyuarakan perlawanan. Mereka menggalang dana untuk membeli kamera dashboard, semprotan gas, bahkan membuat grup koordinasi jalan lintas. Darto tak pernah mengajak mereka langsung ikut bertempur,
Tapi tanpa disadari, ia telah menjadi pemicu perlawanan nasional. Di jalan raya, Gofar, yang melihat gelombang simpati terhadap Darto semakin besar, mengambil keputusan paling kejam. Ia menculik salah satu sopir muda bernama Edo, anak dari rekan Darto, dan mengirim video penganiayaan singkat ke grup Facebook komunitas sopir. "Gue mau Darto datang sendiri ke gudang tua di Prabu Muli. Malam ini, sendirian, atau anak ini mati." Pesan itu membuat semua sopir gemetar. Tapi hanya satu orang yang langsung berdiri, mematikan ponsel, dan mengambil kunci truk Pak Darto. Malam itu, hujan turun lagi. Tapi bukan air yang paling deras, melainkan derasnya keputusan. Di kabin truknya, Darto menyetir seorang diri menuju sarang musuh. Ia tak tahu apakah bisa pulang hidup-hidup. Tapi satu hal pasti, ia tak akan biarkan satupun nyawa melayang karena dirinya. Dan malam itu, jalan lintas Sumatera kembali menjadi saksi, seorang sopir tua sedang menuju pertarungan hidup mati. Malam pekat menyelimuti kawasan Prabu Muli. Gudang tua di pinggir rel kereta yang telah lama kosong itu kini menjadi tempat Gofar Boheng menunggu dengan sabar. Di tangannya, rantai baja digenggam erat, berlumur bekas darah Edo, sopir muda yang kini terikat lemah di tiang kayu. Angin malam menyusup dari celah dinding yang lapuk, membawa aroma besi karat dan darah kering. "Datanglah, Darto, malam ini lo bakal gue kirim ke liang lahat," gumam Gofar sambil tersenyum sinis. Dari kejauhan, terdengar suara deru mesin yang khas. Truk tua Darto muncul dari balik semak-semak, lampunya menerobos kegelapan seperti sorotan dari neraka. Truk itu berhenti tepat di depan gudang. Pintu kabin terbuka perlahan. Pak Darto turun dengan langkah mantap, mengenakan jaket hitam tua, membawa pipa besi tajam di tangan. Tak ada keraguan di matanya, yang ada hanyalah tekad untuk menyelesaikan semua ini, malam ini juga. Gofar melangkah keluar, diikuti dua anak buahnya. Tapi Darto hanya menatap lurus ke mata musuhnya. "Lepaskan Edo, ini antara aku dan kau," katanya lantang. Gofar terkekeh, "Terlambat, Dar. Dia sudah tinggal tunggu napas terakhir. Dan lo bakal gue robek hidup-hidup." Ia mengayunkan rantai ke udara, suara denting logam mengiris keheningan malam. Pak Darto tak gentar, justru maju selangkah, memutar pipa besinya seperti pendekar jalanan. Pertarungan pun pecah. Gofar menyerang membabi buta dengan rantai, menggores lengan kiri Darto hingga berdarah. Tapi Darto membalas dengan hantaman pipa kerusuk Gofar, membuat si preman mundur selangkah. Dua anak buah Gofar mencoba membantu, namun Pak Darto bergerak cepat. Ia menendang salah satu ketumpukan peti kayu, lalu melempar semprotan merica ke wajah satunya lagi. Dalam hitungan detik, mereka tumbang. Kini tinggal dua orang, sopir tua melawan Raja Preman. Gofar meraung, mengayunkan rantai ke arah kepala Darto. Namun Darto menunduk, memutar tubuh, dan menghantam lutut Gofar dengan keras. Tulang bergeser, preman itu jatuh terduduk. Tapi Gofar masih kuat. Ia menarik tubuh Darto, menghajarnya dengan kepala hingga darah mengalir dari pelipis sang sopir. Tubuh mereka bergulat di lantai gudang, menabrak tong besi, menghantam dinding lapuk. Dentuman keras terdengar berkali-kali. Dalam satu kesempatan, Darto melihat wajah Edo yang terkulai di tiang. Ia tahu, tidak ada waktu. Dengan segenap tenaga terakhirnya, Darto mengayunkan pipa besi tepat ke wajah Gofar. Sekali, dua kali, tiga kali, dan di pukulan keempat, rantai terlepas dari tangan Gofar. Preman itu roboh, darah mengucur deras dari kepalanya. Nafasnya masih ada, tapi pelan, sekarat. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ancaman. Pak Darto terhuyung mendekati Edo, melepaskan ikatannya dengan tangan gemetar. "Bang, terima kasih," lirik Edo sambil terisak. Darto hanya tersenyum lemah. "Kau harus hidup, Do, supir seperti kau masih dibutuhkan." Ia lalu menghubungi polisi dan komunitas sopir. Malam itu, sirene meraung. Truk berdarah itu tak hanya membawa luka, tapi membawa kemenangan pertama bagi jalanan yang selama ini dibungkam premanisme. Pagi menjelang, cahaya matahari pertama menembus sela-sela atap gudang tua yang kini berubah menjadi medan pertarungan berdarah semalam. Sirene polisi masih terdengar sayup di kejauhan saat Pak Darto duduk bersandar di sisi truknya, tubuhnya penuh luka, tapi matanya menyimpan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Gofar Boheng kini tak lagi berkeliaran, tubuhnya dibawa dalam kondisi tak berdaya oleh petugas ke rumah sakit dalam penjagaan ketat.
Jalanan akhirnya kehilangan satu hantu paling menakutkan, dan itu karena keberanian seorang bapak tua bernama Darto. Video penangkapan Gofar yang diambil oleh salah satu sopir yang datang setelah panggilan Darto tersebar cepat di media sosial. Berita itu menjadi sorotan nasional. Judul-judul besar bermunculan, sopir tua habisi teror preman jalanan, pahlawan truk dari Sumatera, perlawanan rakyat kecil menggulingkan raja preman. Wartawan mengejar Darto untuk wawancara, tapi ia hanya memberi satu kalimat, "Saya bukan pahlawan. Saya cuma lelah diam." Polisi yang selama ini bungkam pun tak bisa tinggal diam. Desakan publik membuat mereka bergerak cepat membongkar jaringan premanisme yang dilindungi oleh oknum. Pengakuan Gofar, yang akhirnya bicara karena tekanan mental dan fisik, membongkar nama-nama aparat korup yang selama ini jadi pelindungnya. Beberapa ditangkap, beberapa menghilang, tapi untuk pertama kalinya, hukum terasa hadir di jalan lintas Sumatera. Komunitas sopir truk kini bangkit. Mereka membentuk Forum Jalanan Bersih, sebuah gerakan nasional untuk melindungi hak para pengemudi ekspedisi. Kamera dashboard dipasang massal, jalur komunikasi dibuka lebar, dan titik rawan pemalakan diawasi bersama. Darto dijadikan simbol gerakan itu. Tapi ia tak mau panggung. "Cukup aku yang berdarah. Kalian jangan sampai," ujarnya saat diminta memimpin pertemuan pertama forum itu. Di rumah kecilnya, Bu Rini menyambut Darto dengan pelukan penuh air mata. Arul yang kini makin dihormati oleh teman-teman kampusnya, menatap ayahnya dengan kebanggaan yang tak bisa diucapkan. "Ayah nggak pernah gagal jadi laki-laki," katanya lirih. Dan malam itu, keluarga kecil itu makan malam bersama untuk pertama kalinya tanpa rasa takut, tanpa teror di kepala, hanya rasa syukur yang melimpah. Namun di tengah kemenangan itu, tubuh Darto mulai menunjukkan dampaknya. Beberapa tulangnya retak, luka di bagian dalam memaksanya dirawat beberapa minggu. Tapi ia menolak tinggal di rumah sakit mewah yang ditawarkan pihak sponsor. Ia memilih dirawat di klinik sederhana dekat rumah, di mana ia bisa melihat langit dan mendengar suara truk yang lalu lalang. "Disinilah aku hidup, disinilah aku ingin sembuh," katanya kepada perawat. Beberapa hari kemudian, ketika ia duduk di kursi kayu di depan rumahnya, seorang anak kecil tetangga menghampirinya. "Om, nanti aku mau jadi sopir kayak Om Darto, tapi berani, gak takut preman." Darto tersenyum. Ia tak menjawab, ia hanya menatap jalanan di kejauhan, jalanan yang dulu gelap dan menakutkan, tapi kini mulai terasa seperti rumah, jalan yang akhirnya bebas dari teror. Hening menyelimuti ruang rawat VIP RS Bayangkara Palembang. Di balik penjagaan ketat dua anggota polisi bersenjata, Gofar Boheng terbaring dengan wajah diperban dan tangan terborgol keranjang. Luka-lukanya masih basah, namun dendam di matanya jauh lebih dalam. Ia tak terima tumbang oleh seorang sopir tua, apalagi disaksikan jutaan orang. Harga dirinya sebagai raja jalanan hancur. Namun, ular yang terluka belum tentu mati. Malam itu, saat listrik di beberapa blok rumah sakit padam karena korsleting, sebuah motor trail berhenti di belakang dapur rumah sakit. Dua pria berjaket hitam masuk diam-diam melalui pintu darurat. Mereka bukan penjenguk, bukan juga petugas, mereka adalah sisa dari jaringan Gofar yang belum tertangkap. Dengan cekatan, mereka melumpuhkan satu polisi penjaga dan menyuntikkan bius ke petugas lainnya. Dalam hitungan menit, Gofar menghilang dari ranjangnya. Keesokan paginya, kabar pelarian itu meledak di media. Gofar Boheng kabur dari rumah sakit, DPO paling dicari kini berkeliaran lagi, polisi diduga terlibat. Di rumah kontrakan Darto, berita itu membuat suasana kembali menegang. Arul terlihat resah, Bu Rini mulai menyusun barang, takut terulang masa-masa dikejar teror. Tapi Darto hanya duduk tenang, sorot matanya tajam. "Dia pasti datang padaku, dan kali ini, aku siap sepenuhnya." Pak Darto tidak menunggu. Ia menghubungi Pak Damin, meminta bantuan memasang kamera pemantau di sekitar rumah dan memasang sistem alarm darurat. Ia juga menghubungi komunitas sopir, mengingatkan mereka untuk waspada dan menyebarkan info. Beberapa dari mereka langsung bergerak, bahkan ada yang mengirim penjagaan sukarela. Jalanan kini tak hanya milik Gofar, tapi sudah punya mata dan telinga yang menyebar kemana-mana. 3 malam kemudian, teror dimulai kembali. Sebuah warung milik sopir tua dibakar di Lampung. Di Pekanbaru, seorang pengemudi dirampok dan ditinggalkan dalam keadaan koma. Tanda-tanda khas pemalakan Gofar muncul kembali, kode rantai tergantung di pintu truk, ban ditusuk paku berbentuk bintang.
Semua tahu, Gofar sedang menunjukkan kalau ia masih hidup, dan ia belum puas sampai melihat Darto hancur. Pak Darto tahu ini bukan sekadar urusan balas dendam pribadi lagi. Ini sudah menjadi pertarungan antara keadilan dan kekuasaan gelap. Ia tidak bisa mundur, ia tak boleh. Bersama Pak Damin dan beberapa sopir senior, ia mulai menyusun rencana akhir. Kita harus tangkap dia, bukan serahkan ke polisi. Kalau dia kabur sekali, dia bisa kabur lagi. Kita harus pastikan ini jadi akhir dari semuanya. Malam itu, hujan kembali turun, membasahi jalanan seperti bab-bab sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Jalanan bukan lagi tempat ketakutan, ia sudah menjadi medan perang yang adil. Dan Darto tahu, Gofar akan datang. Karena preman sejati tak pernah menyerah dalam diam. Tapi ia lupa, sopir tua yang ia remehkan dulu kini bukan lagi korban, tapi musuh yang siap menamatkan kisah lamanya. Suasana malam di jalur lintas antara Lahat dan Muara Enim begitu sunyi, hanya ditemani cahaya bulan pucat dan suara gesekan daun kering. Di titik itu, Pak Darto sengaja memarkirkan truk tuanya, tampak seperti sedang mogok. Lampu hazard berkedip pelan, kap mesin terbuka, dan ia tampak duduk di sisi jalan, pura-pura menyulut rokok dengan wajah lelah. Namun di balik setiap gerakannya, ada siasat yang sudah dirancang matang. Malam ini, Pak Darto menjadi umpan. Di dalam semak-semak beberapa meter dari truk, tersembunyi 4 orang, Pak Damin dan 3 sopir muda dari komunitas lintas. Mereka membawa kamera inframerah, tongkat besi, dan alat komunikasi kecil di telinga. Semua diam menunggu. Berdasarkan laporan terakhir, Gofar Boheng dan 2 anak buahnya terlihat bergerak ke arah jalur ini. Darto tahu, ia tak bisa menangkap Gofar dengan tangan kosong lagi. Kali ini, ia harus licik seperti musuhnya. Tak lama kemudian, suara motor trail terdengar mendekat. 2 lampu menyala perlahan dari kejauhan, lalu berhenti sekitar 10 meter dari truk. Seorang pria tinggi dengan jaket kulit turun lebih dulu, tatapan mata itu tak mungkin salah. Itu Gofar, masih dengan luka di wajah yang belum pulih sepenuhnya, tapi amarahnya lebih hidup dari sebelumnya. Darto, akhirnya lo sendirian lagi, iya. Teriaknya sambil tertawa. Pak Darto berdiri pelan, mengangkat tangan seolah pasrah. Aku capek, Gofar. Udah, cukup. Mau apa lagi lo? Nyawaku, katanya dengan nada lelah yang sengaja dipalsukan. Tapi dalam genggaman tangan kirinya, jari sudah siap menekan tombol di saku jaketnya. Gofar mendekat, rantai tergantung di bahunya. Ia melambaikan tangan, memerintahkan anak buahnya untuk mengepung. Gue gak butuh lo hidup. Tapi gue mau lo menderita dulu, ucapnya dingin. Saat jarak tinggal 3 meter, Darto menekan tombol kecil di sakunya. Seketika itu juga, lampu sorot menyala dari 2 arah, membutakan mata Gofar dan anak buahnya. Dari balik semak, Pak Damin dan tim menyerbu dengan cepat. 1 anak buah Gofar tumbang dihantam tongkat ke perut, 1 lagi dipiting dan dijatuhkan ke tanah. Gofar sempat mengayunkan rantainya ke arah Darto, tapi pipa besi Darto mendarat lebih dulu di bahunya. Dentuman keras terdengar. Gofar meronta, tapi kali ini, ia benar-benar kalah. Tubuhnya dijepit oleh 2 orang sopir muda, tangannya diikat dengan rantai miliknya sendiri. Ini untuk Edo, ini untuk semua sopir yang lo sakiti. Teriak salah satu dari mereka. Gofar hanya bisa mengerang, wajahnya penuh lumpur dan darah. Ia mencoba meludahi Darto, tapi Pak Darto hanya menatapnya dengan dingin. Kali ini, lo gak kabur. Gue pastikan sendiri, ucapnya. Beberapa menit kemudian, mobil patroli yang memang sudah disiapkan dari komunitas tiba. Gofar dan anak buahnya diserahkan dalam kondisi babak belur, dengan bukti video lengkap penangkapan. Kali ini, tak ada ruang bagi aparat korup. Semua ditangani langsung oleh Forum Nasional Sopir dan diserahkan ke tim khusus Polda. Gofar Boheng benar-benar tamat. Matahari pagi menyinari halaman Mapolda Sumatera Selatan, di mana puluhan awak media, sopir ekspedisi, dan aktivis anti-premanisme telah berkumpul. Di tengah kerumunan itu, sosok Gofar Boheng digiring keluar dari mobil tahanan dengan tangan terborgol, wajah bengkak, dan sorot mata kosong. Tak ada lagi arogansi, tak ada lagi gertakan, yang tersisa hanya kerapuhan seorang penguasa jalanan yang runtuh oleh keadilan rakyat kecil. Pak Darto menyaksikan dari kejauhan, berdiri di antara para sopir yang hadir mengenakan jaket komunitas lintas. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Arul yang berdiri di sisinya.
Tepuk tangan tiba-tiba bergemuruh, bukan untuk polisi, bukan untuk pejabat, melainkan untuk dirinya. Hidup Darto, pahlawan jalanan, teriak para sopir dari berbagai penjuru, membuat mata Darto basah. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu, akhirnya, jalanan mulai bebas dari ketakutan. Di aula sederhana yang dijadikan tempat pertemuan nasional komunitas sopir, Darto diminta untuk berdiri di depan. Di tangannya diberikan plakat bertuliskan, Pejuang Jalanan 2025 atas nama keberanian melawan ketidakadilan. Tapi Darto hanya mengangkat tangan dan berkata lirih, saya cuma satu dari ribuan sopir. Yang lain lebih hebat, saya hanya kebetulan berdiri lebih dulu. Perjuangannya tidak berakhir di situ. Bersama Pak Damin dan beberapa tokoh kunci komunitas, Darto mulai menyusun program pelatihan sopir baru, pelatihan bela diri dasar, pemasangan alat keamanan di truk, dan edukasi hukum jalanan. Ia juga menjadi jembatan komunikasi dengan kepolisian, mendesak dibentuknya unit khusus yang menangani kejahatan lintas jalan raya. Semua dilakukan bukan untuk nama besar, tapi agar tak ada lagi Pak Darto berikutnya yang harus berdarah demi keadilan. Suatu malam, saat sedang duduk di teras rumahnya, Darto menerima panggilan dari seorang sopir muda di Jawa Timur. Pak, dulu saya takut lewat Jambi, tapi sekarang saya lewat situ tiap minggu. Rasanya beda, Pak, rasanya kayak jalanan itu udah punya kita lagi. Darto tersenyum lebar, menggenggam ponsel erat. Itu hadiah paling berharga yang pernah ia terima. Bu Rini, yang dulu hampir setiap malam menangis diam-diam, kini berjalan dengan kepala tegak di pasar. Arul, yang dulunya malu dengan pekerjaan ayahnya, kini menulis skripsi tentang perlawanan sosial sopir ekspedisi di Indonesia. Bahkan para tetangga yang dulu hanya mengangguk dingin saat truk Darto melintas, kini melambaikan tangan dan memanggilnya Pak Darto pejuang jalanan. Meski luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh, Darto tahu bahwa luka di jalanan jauh lebih dalam. Tapi ia juga tahu, luka itu kini mulai pulih. Jalan-jalan yang dulu hanya milik para pemalak, kini mulai kembali menjadi milik rakyat. Jalan yang dulu gelap, kini mulai bernyawa, berkat keberanian satu orang yang memilih melawan ketimbang tunduk. Gedung Pertemuan Nasional di Jakarta hari itu penuh sesak. Ratusan sopir dari berbagai daerah, pejabat Kementerian Perhubungan, jurnalis nasional, bahkan beberapa tokoh hukum hadir dalam sebuah acara yang bertajuk Jalanan Kita, Kehormatan Kita. Di antara kerumunan itu, Pak Darto duduk paling depan, mengenakan kemeja putih polos dan celana kain lusuh yang masih ia pakai sejak pagi. Ia tampak kikuk, bukan karena takut, tapi karena ia tak pernah merasa pantas berdiri di panggung sebesar ini. Saat namanya dipanggil ke atas podium, tepuk tangan bergemuruh. Namun, Darto hanya berjalan pelan, langkahnya sedikit terpincang. Sorotan kamera mengikutinya, dan di layar raksasa terpampang tulisan, pahlawan jalanan, bukan polisi, bukan jenderal, tapi sopir tua dari Sumatera. Darto berdiri di depan mikrofon, menatap ratusan wajah yang menunggu. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang kecil yang muak dipermainkan. Suasana seketika hening. Setiap kalimat Darto seperti menghentak hati. Ia bercerita tentang malam-malam di jalan yang penuh ancaman, tentang Gofar dan para preman jalanan, tentang teman-teman sopir yang ditindas tanpa pernah masuk berita. Ia tidak berteriak, tidak memaki, hanya bercerita, dan itu jauh lebih menyayat. Kami bukan hanya pengemudi, kami tulang punggung logistik negeri ini. Tapi kami diperlakukan seperti sapi jalanan. Tangis mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Salah satu pejabat kementerian menunduk dalam, tampak tersentuh. Bahkan beberapa jurnalis terlihat menghapus air mata di balik kamera. Saya berdiri di sini bukan karena saya kuat. Saya berdiri karena saya nggak punya pilihan lain selain melawan. Dan saya yakin, di antara kita semua, banyak yang punya keberanian yang lebih besar dari saya. Tinggal satu yang kurang, kita harus bersatu. Setelah pidato itu, sebuah proposal disahkan di tempat pembentukan Badan Perlindungan Sopir Nasional, lembaga semi-independen yang berisi perwakilan komunitas sopir dan pemerintah untuk mengawasi keamanan jalur logistik. Pak Darto diminta menjadi penasihat utama. Tapi ia menolak, saya sopir, bukan pejabat. Biarlah saya tetap di jalan. Tapi kalau kalian butuh suara dari bawah, saya bersedia bicara. Di luar gedung, puluhan truk berbaris di parkiran. Di kaca depannya,
Tertempel poster bergambar wajah Darto dengan tulisan, "Sopir boleh tua, tapi harga diri tidak boleh mati." Banyak yang berfoto, banyak pula yang sekadar menyalami dan mengucapkan terima kasih. Pak Darto menanggapi semuanya dengan senyuman dan satu kalimat yang selalu ia ulang, "Lawan itu bukan selalu dengan tinju. Kadang cukup dengan berdiri." Malam itu, ketika kembali ke rumah kontrakan sederhana bersama Bu Rini dan Arul, Darto menyalakan radio di kabin truknya. Lagu lama mengalun pelan. Ia menatap langit Jakarta yang tak berbintang, lalu berbisik pelan, "Gofar tumbang, tapi bukan itu kemenangannya. Kemenangannya adalah saat jalanan jadi tempat yang layak lagi buat anak-anak kita mencari nafkah." Ia menyandarkan kepalanya, membiarkan matanya terpejam sejenak. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti jalanan lintas. Palembang menuju Lampung. Truk tua dengan cat yang mulai kusam melaju perlahan di antara deretan kendaraan ekspedisi lainnya. Di balik kemudi, Pak Darto kembali duduk dengan tenang, mengenakan topi lusuh kesayangannya dan jaket tua yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Setelah semua sorotan, semua penghargaan, semua pujian, ia memilih kembali ke jalanan, tempat di mana dirinya berasal, dan tempat di mana harga diri para sopir selalu diuji. Tak ada iringan kamera, tak ada sambutan. Tapi dari satu truk ke truk lainnya, klakson dibunyikan 2 kali, sebuah isyarat hormat yang kini hidup di kalangan sopir, sebagai penghargaan kepada sang pelopor. Darto membalasnya dengan anggukan kecil, lalu menyetel radio tua di dashboard. Lagu lama Iwan Fals mengalun pelan. Dadanya terasa hangat. Ia tidak butuh pangkat, tidak butuh jabatan. Ia hanya ingin memastikan bahwa jalanan tetap aman untuk mereka yang menggantungkan hidupnya di atas roda. Di salah satu rest area, Darto berhenti untuk minum kopi. Seorang sopir muda mendatanginya. "Pak, saya dulu hampir berhenti jadi sopir karena takut preman. Tapi karena Bapak, saya tetap jalan. Boleh saya salaman?" Darto mengangguk, menjabat tangan pemuda itu dengan hangat. Terus nyetir. "Jangan tunduk sama ketakutan. Kita ini mungkin kecil, tapi kita bagian dari nadi negeri ini," ucapnya. Malam harinya, Darto memarkirkan truk di bawah pohon besar di pinggiran jalan. Ia duduk di kap mesin, menatap langit. Tak seperti biasanya, bintang-bintang terlihat jelas malam itu. Ia teringat kembali semua yang telah ia lewati, tangan Gofar yang terangkat tinggi, darah di dahi Edo, pelukan Arul, dan bisikan Bu Rini di malam terberatnya. Semua itu kini terasa seperti mimpi panjang yang akhirnya menemui ujung. Meski Gofar telah dikunci dalam sel, Darto tahu masih ada banyak Gofar lainnya di luar sana. Wajah boleh berbeda, tapi keserakahan dan kekuasaan tetap sama. Namun ia juga tahu satu hal penting, ketika rakyat kecil berani bersatu dan berdiri, bahkan raja jalanan pun bisa tumbang. Ia tak akan pernah benar-benar pensiun. Selama tangannya masih bisa memegang setir, ia akan terus menjaga jalanan ini dengan caranya sendiri. Di balik senyumnya, tersimpan luka yang mungkin tak akan sembuh. Tapi luka itu bukan kelemahan. Justru dari situlah kekuatannya muncul. Dan selama masih ada truk yang melaju di tengah malam, selama masih ada sopir yang melawan ketakutan demi sesuap nasi, nama Darto akan hidup bukan sebagai legenda, tapi sebagai lambang harapan. Dan ketika pagi kembali datang, truk tua itu kembali melaju. Perlahan namun pasti, meninggalkan jejak di aspal dan kenangan di hati setiap orang yang pernah mendengar kisahnya. Ia tak mencari panggung, ia tak menuntut balasan, ia hanya ingin satu hal, jalanan yang adil, dan hidup yang bermartabat untuk semua sopir di negeri ini.